puasa. Shalom Kak, lagi Shalom. Aku lagi lihat YouTube. Oh, Biasa. Kak kayaknya udah jamnya deh Kak. Kita Oh udah harus mulai. iya, aku lupa. Ibadah ya kayak. Iya dong. Oke, taruh dulu ya. Simpan dulu Boleh, ya sip. handphonenya. Adik-adik Prajurit Yesus juga harus sudah simpen ya HP-nya. Iya dong. Kalian gimana kabarnya? Baik. Baik, udah mandi, udah makan? Udah dong pastinya. Oke. Kakak gimana nih? Udah mandi belum? Udah belum ya? Ayo, udah mandi belum? Udah dong, Kak. Oh, udah. Berarti udah siap dong untuk Udah, ibadah. kan untuk ibadah kita udah harus siap, udah harus mandi, udah makan, udah seger, udah wangi ya kan? Bener banget. Kalau Kak Richard udah makan? Belum. Waduh, tapi kuat nggak tuh Kak? Kuat dong ya, selalu harus kuat untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik kalau belum makan, kalau masih lapar, boleh pause dulu, boleh makan dulu. Yang penting nanti pas lagi kita memuji menyembah nama Tuhan, adik-adik bisa fokus. Iya, oke deh. Karena adik-adik juga pasti udah siap nih buat gerak-gerak ya. Kita nyanyi satu lagu ini ya, yuk bareng-bareng. Oke. Bisa berdiri. Berdiri ikutin gerakan Kak Alun sama Kak Sasa. Siap ya. Kita mulai nyanyi ya. Tuhan ada di tengah kita. Tuhan Allah Di tengah kita besar. tangannya. Besar. Ya, dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Angkat tangannya. Besar. Besar. Lagi. Ya. Sama-sama loncat bilang besar. Yeay. Adik-adik semua hebat nih, udah pada gerak semua di rumah. Oke deh, kita mau doa dulu ya Kalun ya. Oke, adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, ikutin temennya berdoa ya. Prajurit Kristus, sebelum kita memulai ibadahnya, mari kita berdoa dulu yuk. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu untuk nafas buatan-Mu yang telah Kau beri untuk kami hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami, Kau berkati Tuhan Yesus supaya saat kami memulai ibadah kami bisa melakukan ibadah kami ini dengan tertib. Dan supaya kakak-kakak yang akan menemani kami selama ibadah ini bisa memuji dan memuliakan-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan supaya kita juga bisa memuji dan memuliakan-Mu dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik siapkan hati ya, kita mau masuk dalam penyembahan. Sama-sama bilang yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Ya adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh lagi ya, katakan. Yang terutama di dalam hidup ini,
Tuhan yang terutama. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Terutama Yes. di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam Kami hidup mau memuliakan nama-Mu Tuhan. memuliakan Namanya. Katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Angkat tanganmu bilang adik-adik haleluya. Haleluya, Amin, amin. haleluya. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Cinta Yesus, Haleluya. haleluya, haleluya. Lagi ya adik-adik ya. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi, angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Adik-adik, karena kita cinta Tuhan Yesus, yuk. Yang adik-adik yang mau untuk Tuhan Yesus tinggal di dalam hatimu, kita sama-sama nyanyi satu lagu ini ya adik-adik. Prajurit Kristus harus dengan sungguh-sungguh nyanyinya, oke? Sama-sama bilang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. katakan memimpin menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hati kami Tuhan. dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. lagi adik-adik. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua Katakan dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, ingat ya, kita harus minta Tuhan Yesus untuk menyucikan, menguduskan hati kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang kudus. Oke adik-adik, siap dengar firman Tuhan ya. Yuk kalian boleh pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Terima kasih Terima kasih untuk hari ini untuk hari ini kami bisa kami bisa memuji, memuji menyembah Tuhan, Tuhan, memuliakan namamu. namamu. Sebentar Sebentar kami akan kami akan mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Berikanlah Berikanlah firman firman yang terbaik yang terbaik agar kami agar kami bisa memperlakukannya bisa memperlakukannya sesuai sesuai dengan firman-Mu. dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Di Yesus dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. kami siap mendengarkan Yang firman-Mu. siap sama katakan Amin. Sama mendengarkan firman Tuhan ya, prajurit Kristus. Shalom prajurit Kristus. Ketemu lagi nih sama Kak Ida. Hari ini Kak Ida punya cerita seru. Nah, coba lihat Kak Ida bawa apa? Nih, Kak Ida bawa semak-semak. Dan bawa apa nih? Api. Loh, kenapa ya? Adik-adik mesti dengerin ya. Duduk yang manis, dengerin cerita kakak ya. Kenapa Kak Ida bawa semak-semak sama bawa api? Karena Kak Ida hari ini mau cerita tentang Musa dan semak duri yang terbakar. Wah, apa yang terjadi? Nah, ceritanya begini adik-adik. Ceritanya Musa itu kan seorang pengembala. Dia itu pengembala domba, kambing gitu adik-adik. Nah, dia mengembalakan di Midian dan tempat-tempat yang lain pastinya. Suatu ketika dia pergi ke tempat yang agak jauh di dekat Gunung Sinai. Nah, ketika dia memastikan nih bahwa tidak ada bahaya, tidak ada serigala atau apapun gitu dekat-dekat situ, dia tertarik sama sesuatu yang terjadi. Ada semak-semak yang terbakar. Ada api di semak-semak, tapi semak-semaknya itu tidak terbakar. Gimana sih Kak ceritanya? Jadi dia tertarik lihat ada api. Kenapa tuh kok ada api ya? Terus ada semak-semak, tapi semak-semaknya nggak terbakar. Wih kok aneh ya? Kok bisa ya? Akhirnya dia mendekat ke situ. Dia jalan, terus dekat ke situ. Tiba-tiba ada suara. Suaranya bilang begini, Musa, tempat di mana kamu dipijak itu suci, kudus, tanggalkanlah kasutmu. Dia kaget lalu dia bilang, ya Tuhan, dia taat, dia ikutin. Dan adik-adik tahu nggak setelah itu? Ternyata kemudian suara itu bilang, aku adalah Allah ayahmu, nenek moyangmu. Dan aku akan mengutus engkau untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa lebih kaget lagi. Aduh Tuhan, siapakah aku ini sehingga engkau mengutus aku. Aku ini tidak pandai bicara. Aku ini tidak bisa untuk membawa mereka keluar. Aduh, sepertinya aku tidak bisa Tuhan. Merasa tidak mampu Musanya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, ya kan? Nah, Tuhan bilang sama Musa bahwa dia akan memperlengkapi semuanya sehingga memampukan Musa sehingga Musa bisa untuk melakukan itu semuanya. Bahkan tahu nggak adik-adik, Musa kasih lihat tuh sama Tuhan. Sekarang lepaskan tongkatmu. Wah, ketika tongkatnya dilepaskan, tahu nggak apa yang terjadi? Tongkat itu menjadi ular. Lalu kemudian Tuhan bilang, pegang ekornya. Dan balik lagi jadi tongkat. Wah, luar biasa. Lalu ada apa lagi? Lebih banyak lagi yang luar biasa yang Tuhan mau kasih lihat ke Musa. Dan Musa juga bilang, aku ini gak pandai bicara Tuhan. Aku ini lidahku ini gak pinter ngomong gitu. Lalu Tuhan juga kasih tahu bahwa Tuhan akan taruh setiap perkataannya di dalam mulut Musa. Dan Musa juga dibantu oleh kakaknya Harun yang pintar bicara. Nah, sehingga kemudian akhirnya Musa taat dan berani untuk menghadap Firaun.
dan membebaskan bangsa Israel. Mau tahu cerita selengkapnya? Adik-adik harus datang ke ibadah onsite supaya lebih tahu detailnya. Atau baca di kitab Keluaran pasal 3 dan 4 ayat 1 sampai 20 atau di Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34 untuk yang kelas besar. Yang kelas kecil bisa minta mama papanya aja untuk kemudian membacakan firman itu juga boleh ya. Nah, jadi adik-adik kalau Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, kita nih kakak, kalian semuanya juga dipanggil sama Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Seperti di kitab Matius. Ya, kita baca bentar ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi kita semua dipanggil oleh Tuhan dan gak usah takut sampai kamu tidak bisa. Karena kita semua akan dimampukan oleh Tuhan. Siap semuanya? Siapa yang mau dipanggil dan melakukan panggilan Tuhan? Angkat tangannya. Iya, pinter. Ya, semuanya yang mau dipanggil sama Tuhan untuk melakukan panggilan Tuhan, untuk memberitakan Injilnya dan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa ya. Semali tangannya, tutup matanya. Ikutin kaidah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sungguh Engkau baik buat kami. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Terlebih karena Engkau telah menyelamatkan kami semuanya. Sehingga kami pun mau untuk memberitakan Injil-Mu kepada banyak orang. Sehingga mereka pun diselamatkan oleh nama-Mu. Kami mau taat dan kami mau belajar menjadi saksi-Mu. Roh Kudus pimpin sertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga, yang pertama pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Shalom prajurit Kristus, ayo sama-sama kita mendengarkan pengumuman. Prajurit Kristus, ayo kita memberi persembahan. Nomornya ada di layar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya GB Bintara House of Shalom dan sharingnya ke teman-teman supaya kita bisa beribadah bareng walaupun di rumah aja. Ada info penting nih, kita ada ibadah onsite-nya loh. Jam 9 pagi dan juga jam 11 siang. Ditunggu ya. Bagi prajurit Kristus yang mau bertanya seputar ibadah dari anak, bisa langsung kontak ke Instagram @ibadahanak_house. Ini dia prajurit Kristus yang berulang tahun bulan ini. Happy birthday semuanya. Demikian pengumuman minggu ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Prajurit Kristus, gimana ibadahnya? Keren kan? Nah, sebelum menyelesaikan ibadah ini, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami dalam awal dan akhir ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan yang sudah menceritakan firman-firman Engkau dan sudah menyanyi memuji nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, semoga mereka bisa dilindungi oleh Engkau dan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Berkati juga gereja kami, supaya gereja kami banyak jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Dan cabang-cabang lain juga banyak jiwa-jiwa barunya ya Tuhan, maupun ibadah umum dan sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Opa Niko dan wakil-wakilnya. Semoga diberkati oleh Engkau dan
bisa tetap sehat dan kuat ya Tuhan. Berkati juga Pak Beni dan wakilnya Tuhan supaya bisa membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi ya Tuhan ke gereja kita ya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa untuk Indonesia, berkati untuk polisi-polisi dan tentara-tentara yang sudah melindungi Indonesia kami Tuhan. Berkati mereka supaya mereka tetap semangat untuk menjaga Indonesia ya Tuhan. Berkati juga untuk dokter dan medis-medis di rumah sakit. Semoga mereka bisa tetap semangat untuk menyembuhkan pasien-pasien di sana. Berkati juga untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin supaya mereka bekerja lebih baik dan bisa melindungi Indonesia dan supaya Indonesia tetap maju Tuhan, tidak mundur. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia, lindungi Indonesia ya Tuhan dari segala maha bahaya ya Tuhan, supaya dijauhi oleh COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau ya Tuhan. Kau sudah memberkati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay! Happy birthday buat semua prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Wah, semua pasti lagi happy. Yuk teman-teman, adik-adik, mama papa yang di rumah, kita mau berdoa buat setiap prajurit yang berulang tahun di bulan ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami semua di bulan ini, setiap prajurit yang merayakan hari ulang tahunnya, Tuhan berkati, tambahkan kepintaran 10 kali lipat seperti Daniel. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati juga mama papanya, berkati pekerjaannya, usahanya, Tuhan juga buat berhasil. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau setiap prajurit Kristus yang berulang tahun sehat sampai hari ini, karena semua dalam kendalinya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, pelihara mereka, jagai mereka, topang mereka, bahkan Roh Kudus yang mengarahkan kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita di bulan ini, dan kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang saatnya kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. God bless you.